Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan NIM D4230002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Elektronika Daya pada topik yang kedua, yang membahas mengenai perbedaan antara power instantaneous, RMS, dan juga rata-rata. Kemudian penjelasan mengenai fenomena total harmonik dan jenis-jenis dari rangkaian rectifier AC/DC dan juga jenis-jenis dari rangkaian konverter DC/DC. Masuk pada pembahasan yang pertama mengenai perbedaan power instantaneous dan RMS dan juga rata-rata. Jadi power instantaneous atau juga disebut daya sesaat itu merupakan sebuah daya yang dihasilkan atau daya yang dikonsumsi pada suatu titik dalam waktu tertentu. Daya sesaat ini bisa dihitung dari perkalian antara tegangan sesaat dan juga arus sesaat, atau juga bisa jika dirumuskan menjadi PT sama dengan VT dikalikan IT. Kemudian RMS atau root mean square. Root mean square ini merupakan nilai efektif dari suatu tegangan atau arus yang setara dengan nilai DC yang menghasilkan daya rata-rata yang sama. Untuk rumus menghitungnya, akar 1/T dikalikan integral T menuju 0 xt kuadrat dt. Untuk T ini merupakan sebuah periode waktu. Kemudian ada daya rata-rata yang merupakan daya yang dihasilkan ataupun juga daya yang dikonsumsi selama satu periode dalam waktu tertentu. Dan untuk menghitungnya menggunakan rumus 1/T dikalikan integral T menuju 0 PT dt. Dan T ini juga merupakan periode waktu. Kemudian pembahasan mengenai fenomena total harmonik. Jadi fenomena total harmonik ini merupakan sebuah kondisi di mana sinyal listrik akan mengalami distorsi akibat adanya sebuah harmonisa. Dan harmonisa ini sendiri merupakan komponen frekuensi yang merupakan kelipatan integer dari frekuensi fundamental. Biasanya 50 atau 60 Hz. Jadi fenomena ini sering terjadi pada sistem tenaga listrik yang disebabkan penggunaan peralatan elektronik yang non-linear seperti inverter, drive motor, dan perangkat switching. Kemudian pada jenis-jenis dari rangkaian AC/DC. Jadi rangkaian AC/DC ini merupakan sebuah rangkaian elektronik yang akan mengubah dari sumber arus bolak-balik ataupun AC menjadi sumber arus searah ataupun DC. Dan rangkaian AC/DC ini terdapat beberapa jenis rangkaian rectifier AC/DC seperti half wave rectifier, full wave rectifier, dan control rectifier. Untuk half wave rectifier itu biasanya digunakan satu buah dioda pada rangkaiannya. Dan untuk cara kerjanya itu biasanya pada sumber itu akan masuk ke
transformator yang nanti tegangan akan diturunkan, kemudian masuk ke dioda, maka tegangan dari arus AC akan disearahkan menjadi arus DC, kemudian masuk ke kapasitor untuk disaring ataupun difilter guna untuk mengurangi riak ataupun ripple, dan terakhir akan masuk ke regulator tegangan untuk menghasilkan tegangan yang lebih halus lagi. Dan untuk full wave rectifier ini biasanya digunakan 2 atau 4 buah dioda, dan untuk 4 buah dioda itu biasa disebut dengan bridge rectifier atau jembatan penyarah. Yang cara kerjanya yang kurang lebih sama seperti half wave rectifier sendiri. Kemudian ada control rectifier. Untuk control rectifier ini biasanya komponennya menggunakan SCR. Jadi pada control rectifier ini dioda akan digantikan oleh SCR yang bisa diatur kapan mulai menghantarkan arusnya. Kemudian rangkaian konverter DC to DC. Jadi rangkaian konverter DC to DC ini merupakan sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengubah level tegangan DC yang satu menjadi level tegangan DC yang lainnya. Dan rangkaian ini terdapat beberapa jenis. Salah satunya ada buck converter, boost converter, dan buck boost converter. Untuk buck converter ini digunakan untuk menurunkan tegangan DC dari input ke tegangan DC dari output agar tegangan keluarannya menjadi lebih rendah. Dan untuk boost converter ini, jenis converter ini memiliki fungsi kebalikan dari buck converter. Jadi boost converter ini digunakan untuk menaikkan tegangan DC input ke tegangan DC output untuk menghasilkan output yang lebih tinggi. Dan buck boost converter ini jadi jenis rangkaian konverter ini itu bisa digunakan untuk menurunkan ataupun menaikkan tegangan dari DC input ataupun output. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.